assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mensupport saya, sehingga saya bersemangat ya untuk melanjutkan cerita-cerita yang saya bacakan. Oke, langsung saja di ceritanya. Di cerita sebelumnya, Reksa, kakek dari Niko, memaksa dia untuk memilih salah satu kandidat untuk menjadi istrinya. Tetapi sedikit pun Niko tidak melirik atau melihat foto-foto yang diberikan oleh Reksa. Dan sedangkan Gary tidak menyetujui sama sekali kalau dia memiliki ibu tiri dari orang lain, karena di hatinya tetap ada yang namanya Nona Tiara. Oke, gimana kisah selanjutnya? Apakah Niko akan terjebak dengan kakeknya ya yang sangat licik dengan trik-triknya, atau dia bisa terlepas dari perangkap yang diadakan oleh Reksa? Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lalu kenapa kakek? Niko sedikit mengenyitkan alisnya. Meski tidak begitu mengenal Reksa, Niko yakin Reksa bukanlah orang yang mudah menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memimpin dunia bisnis selama bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang status legendarisnya di dunia bisnis masih bertahan. Orang yang tegas seperti Reksa tidak akan berhenti hingga mencapai tujuannya. Itulah mengapa Niko merasa ada sesuatu yang menunggunya hari ini. Reksa tersenyum lembut. Karena kamu tidak ingin repot-repot memilih, aku sendiri yang akan mengatur semuanya untukmu. Kamu tinggal menerima apa yang aku rencanakan untukmu. Niko sedikit tercengang mendengar ucapan Reksa. Apa yang dia persiapkan untukku? Kemudian Andi masuk ke ruang makan dan berkata, Tuan Reksa, Tuan Niko, Nona Reina sudah ada di sini. Dia datang tepat waktu. Reksa tersenyum ke arah Niko dengan penuh semangat sebelum menatap Andi. Suruh dia masuk. Mendengar hal itu, Niko mengerutkan kening. Nona Reina. Seperti yang dia duga, lelaki tua ini sudah menyiapkan sesuatu. Ini adalah jebakan. Sejak Niko kembali ke tanah air 2 tahun lalu, dia belum menghadiri pertemuan keluarga elit. Dia hanya tahu bahwa ada seseorang bernama Reina Bahtiar, tetapi dia tidak memiliki kesan apa-apa padanya. Silahkan masuk, Nona Reina. Andi sedikit membungkuk pada wanita muda itu sambil menunjukkan gestur untuk Reina berjalan lebih dulu. Reina langsung menuju ke ruang makan dengan menggunakan gaun vintage yang membuat tampilannya semakin cantik. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia menghampiri Reksa dan membungkuk sedikit. Halo Tuan Reksa, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kakekku sangat merindukanmu. Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Reksa tersenyum dan menepuk tangannya. Kesehatanku baik. Saat pulang nanti, beritahu kakekmu bahwa aku akan ke sana dan minum teh bersamanya kapan-kapan. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan menyiapkan segalanya di rumah untuk menyambutmu. Jawabnya sambil tersenyum. Reina berbalik menatap Niko dan matanya berbinar, tapi dia mampu menyembunyikan kebahagiaannya dengan sempurna dan tersenyum sopan. Halo Tuan Niko.
Niko tidak menyangka Reksa membawa orang itu jauh-jauh ke sini hanya untuk memaksakan kencan buta dengannya. Meskipun ekspresinya tampak suram, Niko masih mengangguk dengan sopan. "Halo, Nona Rena." Rena bisa melihat keengganan dan keterasingan di matanya, tapi dia tidak peduli atau merasa canggung sama sekali. Sebaliknya dia tersenyum percaya diri kepadanya dan berkata, "Tuan Niko, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kamu sudah melupakanku?" Melihat Niko yang tetap diam, Reina hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Meski begitu, Reina tidak merasa kesal. Senyum gadis ini menunjukkan betapa tolerannya dia. Melihat betapa berpendidikannya Reina, Reksa semakin puas saat dia memandangnya. Gadis ini benar-benar putri dari keluarga elit. Hanya wanita seperti dia yang cocok untuk Niko dan keluarga Samuel. Kemudian Reksa mengambil kesempatan yang sempurna ini untuk memecah kesunyian. "Baiklah Reina, jangan berdiri saja di sana. Kemari dan duduk di sebelahku sambil makan." Dengan senyum di wajahnya, Reina berjalan ke sisi Reksa dan duduk di seberang Niko. Setelah makan, Niko langsung bangkit dari tempat duduknya. "Kakek, Nona Reina, aku masih punya beberapa urusan yang belum selesai di kantor. Jadi aku pergi dulu." Setelah mendengar itu, Reksa berkata kepada Reina sambil tersenyum, "Seperti yang kamu lihat, dia selalu mengutamakan perusahaan di atas segalanya. Jika aku tidak memintanya untuk kembali, aku bahkan tidak tahu kapan dia akan kembali untuk mengunjungiku." "Itu karena dia pria ambisius. Tidak heran jika perusahaan Anda, Grup Samuel, bertumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aku yakin Anda sangat lega, bukan? Anda seharusnya senang perusahaan Anda memiliki orang seperti dia. Saya yakin Grup Samuel akan terus sukses dan semakin berkembang di masa depan." Reina kemudian melirik Niko dan tersenyum. "Tuan Niko, jika kamu tidak bosan bertemu denganku, aku bisa menemanimu." Reksa yang mendengar kata-kata Reina langsung terkekeh dan berkata, "Kamu ini benar-benar pandai berbicara. Aku bahkan tidak merasa marah lagi." Kemudian dia memerintahkan, "Niko, aku ingin kamu mengantarnya pulang." Mendengarkan perintahnya, Niko mengerutkan alisnya dan tampak enggan. Namun Reina mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. "Terima kasih, Pak Reksa." Reina sudah tertarik pada Niko sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi karena keluarga itu tidak memiliki hubungan apapun selain persahabatan antara Reksa dan Ardi, serta desas-desus bahwa Niko tidak berencana untuk menikah, akhirnya Reina memutuskan untuk melepaskannya. Namun saat Reksa datang padanya, Reina langsung mengerti niatnya. Melihat Reksa tampak menyukainya, dia langsung setuju untuk bergabung makan malam dengan mereka. Meskipun Niko punya anak, Reina tidak melihatnya sebagai hal yang buruk. Lagi pula dia juga tidak ingin melahirkan, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak memperlakukan Gary sebagai anaknya sendiri. Karena Reina telah setuju untuk menerima tumpangannya dan jaraknya juga cukup dekat, Niko tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Ayo pergi." Setelah masuk ke dalam mobil, Niko tidak berbicara dengannya sama sekali. Jadi Reina mencoba mencari topik untuk dibicarakan. "Aku dengar kamu telah menerima beberapa proyek besar baru-baru ini. Kamu pasti sangat sibuk." "Iya,
Jawab Niko singkat. Reina pun mengubah topik pembicaraannya lagi. Bagaimana dengan Gary? Terakhir kali aku melihatnya di pesta ulang tahunnya. Bagaimana kabarnya sekarang? Sekali lagi Niko menjawab, dia baik. Niko yang pada dasarnya diam hanya menjawab pertanyaan Reina dengan singkat sepanjang perjalanan. Namun Reina tidak keberatan sama sekali dan terus mengubah topik pembicaraan dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika mobil berhenti di depan kediaman keluarga Bahtiar, Niko langsung berkata ke intinya, Nona Reina, aku yakin kamu sudah tahu tentang rencana kakekku. Tapi aku sedang tidak memikirkan pernikahan saat ini. Selain itu, Gary tidak ingin ada orang asing tiba-tiba menjadi ibunya. Aku harap kamu tidak memasukkan ini ke dalam hati. Senyum di bibir Reina sedikit memudar, tetapi dia masih mempertahankan senyumnya. Bagaimana jika aku benar-benar memasukkannya ke dalam hati? Mendengar itu, Niko tidak menjawabnya. Namun Reina melanjutkan, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu dingin padaku. Jika kamu ingin seseorang menikahimu, akulah satu-satunya kandidat yang terbaik. Kita berdua adalah anak dari keluarga terhormat, dan aku paham betul situasi di keluarga kita. Aku percaya kamu juga tahu apa niat mereka. Aku memang tidak tahu siapa ibu kandung Gary, tetapi dari keadaannya sekarang, dia tidak memiliki ibu. Bagaimana jika istrimu nanti melahirkan anak? Apa yang akan terjadi padanya? Aku yakin kamu pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Jika tidak mungkin kamu terus sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi aku berbeda. Aku akan memperlakukan dia seperti anakku sendiri dan merawatnya dengan baik. Tidak perlu, kata Niko dingin. Reina merasa sedikit sakit hati mendengar jawaban Niko karena ini pertama kalinya Reina ditolak oleh seseorang. Bahkan senyum di bibirnya sedikit memudar. Dia baru merasakan perasaan ditolak seperti ini. Dia menatap wajah tampan Niko. Garis wajah pria ini tampak tegas dan tangguh dan membuatnya semakin tampan. Ada sedikit aura mendominasi yang mampu mencegah orang lain mendekatinya, seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Penampilan Niko ditambah dengan kata-katanya yang dingin membuat orang lain merasa sedikit takut setiap kali mendengar suaranya. Namun Reina tidak menyalahkannya. Justru ini adalah perasaan yang luar biasa. Kata-katanya yang dingin tidak membuatnya mundur, tapi justru membangkitkan keinginannya untuk memilikinya pria ini seutuhnya. Reina mengabaikan penolakannya, bahkan jawaban Niko yang acuh tak acuh semakin menarik perhatiannya, seolah dia jatuh ke dalam kecanduan yang mendalam. Suatu hari nanti, aku akan menjadi wanita yang berdiri di sampingnya. Hanya aku yang layak berdiri di sampingnya. Memikirkan hal itu, Reina tiba-tiba tertawa ringan. Tuan Niko, aku tidak akan menyerah hanya karena apa yang kamu katakan. Tidak ada kata menyerah dalam pikiranku, dan tidak ada di dunia ini yang aku inginkan tidak bisa aku dapatkan. Meskipun sekarang kamu tidak peduli padaku, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa hanya aku yang layak untukmu. Agar kamu tidak malu di kemudian hari, aku sarankan kamu memikirkannya dulu sebelum mengambil keputusan. Setelah itu, Reina segera turun dari mobil dan berjalan ke rumahnya dengan langkah ringan. Saat dia tiba di pintu, Sarah langsung menghampirinya dan bertanya sambil memegang tangannya, "Bagaimana?
Apa kamu bertemu dengannya? Menurutmu, bagaimana Niko? Apa kamu punya perasaan padanya? Rena terkikik mendengarnya. Bu, ibu, jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Aku tidak tahu harus menjawab yang mana. Apa kamu menyukainya? Sarah bertanya lagi. Wajah Reina memerah saat mendengarnya. Bu, aku menyukainya. Aku yakin itu. Selain dia, aku tidak menginginkan orang lain lagi. Sarah tidak terkejut dengan kata-kata putrinya karena putrinya telah mengatakan hal yang sama bertahun-tahun yang lalu. Itu sebabnya dia tidak pernah menerima lamaran pernikahan dari keluarga lain dalam beberapa tahun terakhir. Kamu gadis bodoh. Apa kamu tidak tahu malu mengatakan itu? Bagaimana kabarnya? Sarah bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, dia masih secemerlang dulu saat dia masih muda. Tidak. Dia sekarang jauh lebih menawan dan menarik daripada ketika dia masih muda. Dia adalah pria paling sempurna yang pernah kutemui. Reina mulai merona. Dia sangat memperhatikan anaknya. Jadi, demi Niko, aku sudah memutuskan untuk tidak punya anak. Dan aku akan fokus merawatnya dan anaknya. Aku yakin tidak ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama sepertiku. Itulah sebabnya aku harus menjadi Nyonya Niko. Sarah membelai rambut putrinya dan tersenyum. Aku yakin tidak akan ada masalah mengingat betapa briliannya putriku ini. Niko pergi dan tidak ada senyum di wajahnya sama sekali karena dia sangat kesal dengan pernikahan paksa ini. Dia juga merasa sangat aneh dengan perubahan Reksa yang mendadak. Sebelum Gary lahir, Reksa telah berkata kepada Niko bahwa dia tidak akan memaksanya untuk mundur dari militer dan menikah selama Niko memberinya cicit. Namun kini lelaki tua itu bersikeras memaksa Niko menikah tanpa memberikan alasan sama sekali. Apa dia benar-benar melakukan ini agar Gary memiliki seseorang untuk merawatnya? Gary sendiri mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ibu tiri untuk menemaninya. Tetapi Reksa masih bertekad untuk mengatur sendiri kencan buta ini. Entah kenapa Niko merasa Reksa menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia sama sekali tidak tahu apa rencana Reksa. Sekeras apapun Niko memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia harus mencari tahu hal itu sesegera mungkin. Karena itu Niko segera menelpon Danar. Niko, ada apa? Bukannya kamu pergi ke tempat kakek untuk makan malam? Apa kamu sudah selesai? Di sekitar Danar sangat berisik sehingga dia harus berteriak di teleponnya. Di seberang telepon, Niko tampak mengenyikkan alis dan bertanya dengan sabar. Aku memintamu untuk mencari tahu kenapa kakek mendesakku untuk menikah. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan sesuatu? Aku belum menemukan apa-apa. Danar merasa sedikit pesimis begitu memikirkan tentang investigasi ini. Sudah 3 hari dia menyelidiki masalah ini, tapi dia tidak menemukan apa-apa dan hampir ditangkap oleh anak buah Reksa. Tentu saja Danar masih tidak berpengalaman untuk melawan lelaki tua itu. Mendengar kebisingan di sekitar Danar, Niko pun bertanya dengan kesal, "Di mana kamu sekarang?" "Aku sedang minum dengan teman-temanku di bar." Danar berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada misterius. "Ngomong-ngomong, Niko, apa kamu bisa menebak siapa yang kutemui di sini?" "Aku tidak tertarik. Usahakan untuk tidak minum terlalu banyak. Itu saja," jawab Niko.
Dia sangat mengenal saudaranya. Meski Danar sangat serius saat bekerja, dia juga tipe orang yang membebaskan diri sepenuhnya saat bersenang-senang. Namun dia selalu melakukannya dengan cara yang terukur dan tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Samuel telah menutup mata terhadap sikap main-main Danar dan tidak ada yang berani mengusiknya. Oleh karena itu, Niko pun merasa nyaman dengan ini. "Niko, tunggu. Jangan menutup telepon. Kamu pasti akan tertarik dengan orang yang kulihat ini. Dia adalah Pandu." Danar cepat-cepat berteriak sebelum Niko bisa mengakhiri panggilannya.